Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, memiliki perhitungan matang untuk mengejar gelar juara dunia MotoGP musim ini. Marc Marquez kembali ke kejuaraan dengan pemikiran yang lebih dewasa musim ini setelah mengalami momen sulit dalam 2 tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk mencetak poin agar berada dalam jarak serang ketika saatnya tiba untuk memperebutkan gelar. Tahun lalu saya nyaris tidak masuk 10 besar pada comeback saya di Portimao dan akhirnya memenangi 2 balapan berturut-turut. Pengalaman saya adalah film, dapat berubah selama 1 musim. Itu sebabnya saya mengendarai balapan seperti ini di Qatar, karena saya merasa belum harus menang. Terpenting sekarang adalah mencetak poin. Saya berhasil melakukannya di balapan pertama, mari kita lihat berapa lama kesabaran saya bertahan. Pada MotoGP Qatar, Marc Marquez memiliki masalah dengan ban depan karena hanya bisa menggunakan kompon soft. Pasalnya ketika menggunakan medium saat sesi warm up, ia terjatuh dan merasa terlalu berisiko jika menggunakannya di balapan. Tentu saja Anda tidak bisa melakukannya sepanjang musim, itu masuk akal karena Anda harus memenangi balapan. Di MotoGP saat ini, jika Anda tidak mengambil risiko dan mengambil pendekatan konservatif, Anda berakhir di urutan ke-10. Jika Anda mengambil sedikit risiko, Anda finish di urutan ke-5. Jika Anda mengambil risiko besar, Anda bisa menang. Tetapi Anda hanya dapat mengambil risiko besar jika Anda benar-benar dalam posisi untuk bisa menang. Jika Anda hanya memiliki kecepatan untuk posisi ke-4 atau ke-5, maka tidak ada gunanya memaksa untuk menang. Tidak ada yang berubah saat Anda menonton balapan Moto2 dan Moto3. Marc Marquez juga tak segan untuk belajar dari pembalap lainnya agar tetap tampil kompetitif dan bisa bersaing dengan pembalap lainnya. Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, menegaskan bahwa Ducati harus menjadi juara dunia jika ingin disebut sebagai pabrikan dan motor terbaik di MotoGP. Saya tidak berpikir ini motor terbaik di grid. Saya merasa ini motor super lengkap. Ini adalah pabrikan yang memiliki banyak pembalap bagus, talenta muda yang belajar cepat, dan dengan level tinggi. Saya tidak berpikir ada motor saat ini di atas yang lain, dan saya pikir tahun ini seluruh pabrikan sangat dekat dalam hal performa motor. Tapi saya pikir baik insinyur dan mekanik yang kami miliki di Pramac dan Ducati luar biasa dan menaruh banyak semangat di dalamnya. Itulah mengapa kami memiliki motor yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurut saya ada motor lain yang lebih baik. Salah satu yang telah memenangi kejuaraan dunia adalah Yamaha dan saya pikir yang terbaik adalah Yamaha. Kami harus terus bekerja dan sampai kami memenangi kejuaraan dunia, motor kami belum menjadi yang terbaik. Jorge Martin meyakini dapat berkontribusi dalam mempersembahkan titel MotoGP kepada Ducati jika melihat performanya saat mengebar Desmosedici GP sepanjang tahun lalu. Tetapi, saat ini ia hanya fokus untuk mendapatkan yang terbaik di setiap balapan demi memperoleh peluang gabung bersama tim pabrikan Ducati. Saya bisa menjadi juara dunia MotoGP, tapi saya tidak tahu apakah tahun ini, tahun depan, atau tahun depannya lagi, tapi saya yakin bisa melakukannya. Saya memiliki potensi dan itu ada dalam tujuan saya. Semua orang tahu potensi saya dan semua orang tahu seberapa jauh saya bisa melangkah. Mungkin saya tidak dianggap sebagai kandidat, tetapi saya memiliki potensi untuk mencapainya. Jelas, tujuan utama kami adalah menjadi pembalap tim pabrikan. Terlepas dari mendapatkan hasil maksimal jika kami mampu konsisten berada di depan. Kami akan berada di sana dalam waktu dekat. Maverick Vinales kembali mengutarakan keluhan terkait performa motor buatan Aprilia untuk MotoGP 2022. Ia kurang nyaman dengan RSGP dan tidak bergerak kemanapun. Pekan lalu, rapor rider Aprilia Racing itu cukup baik selama uji coba. Namun, ia jeblok saat balapan ketika finish ke-12, selisih 23 detik dari Bastian ini. Situasi makin menjengkelkan ketika melihat rekan setimnya, Alex Espargaro, mampu berjuang mendekati zona podium. Ia bertengger di peringkat keempat di depan Marc Marquez. Perbedaan kinerja tersebut direspons Vinales dengan dorongan untuk melakukan evaluasi bersama krunya. Balapan tidak berjalan sesuai rencana, namun kenyataannya berbeda dan saya tidak merasa nyaman dengan motor. Ini saatnya memahami apa yang terjadi. Saya sudah melakukan pekerjaan saya, tapi itu sangat rumit. Setelah menggeber motor selama 3 hari, pembalap berjuluk Top Gun itu mengetahui beberapa penyebab motornya kurang kompetitif. Kerja bagian depan dan RSGP melintir sungguh mengganggu baginya.
Hal yang paling bikin repot hidup saya adalah motor melintir sedikit dan sensasi yang ditransmisikan bagian depan kepada saya. Ini sungguh aneh. Saya punya sensasi sama dengan beberapa balapan tahun lalu. Pada musim dingin di sisi lain, saya malah merasa lebih baik. Saat ini saya merasa kembali ke titik yang sama tahun lalu dengan motor ini. Artinya, kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik selama pramusim. Vinales ingin tahu bagaimana tim menyelesaikan problematika yang ditemukannya. Ia siap membantu dengan cara Aprilia, bukannya Yamaha. Saya sudah jelas tentang apa saja yang terjadi, tapi tidak bagaimana memperbaiki itu. Pastinya DNA Aprilia mengarahkan pembalap untuk melakukan hal-hal berbeda dari yang biasa saya lakukan dulu. Berbeda dengan Espargaro yang berpartisipasi dalam pengembangan motor 5 tahun terakhir, pengetahuan Vinales seputar karakter RSGP masih minim. Maklum saja, ia baru bergabung dalam proyek ini September silam. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.